Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Waras Nurkolis dari Departemen Biokimia. Kali ini para mahasiswa semua, kita akan mempelajari terkait dengan metabolisme lipid, yaitu katabolisme dan juga anabolismenya. Katabolisme berarti kaitannya dengan degradasi, nanti hubungannya bagaimana kita menghasilkan energi, begitu ya. Anabolisme kaitannya ketika tubuh energi sudah terpenuhi, sehingga lipid yang ada harus dibiosintesis dalam bentuk simpanan, begitu ya, dalam bentuk simpanan yang disebut dengan biosintesis lipid. Terkait fungsional biologi lipid, begitu ya. Yang pertama adalah secara fungsional lipid itu sebagai energi simpanan. Jadi ini adalah contohnya bagaimana seekor pinguin, begitu ya, memiliki kemampuan bertahan di kondisi suhu lingkungan yang sangat dingin di kutub utara misalnya, gitu ya, kutub utara yang sangat dingin, tapi karena di sini banyak cadangan lipidnya, begitu ya, banyak cadangan lipidnya, sehingga dia bisa mengatur suhu tubuhnya dalam kondisi yang tetap hangat, begitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pigmen. Anda perhatikan di sini burung ya, burung warna merah karena adanya pigmen ini kantasantin, gitu ya. Kemudian warna kuning adanya pigmen zeaxanthin, gitu ya. Dari segi struktur Anda perhatikan di sini. Di sini sangat nonpolar karena di sini hanya ada gugus hidroksil, ada dua gugus hidroksil yang bedanya, begitu ya. Di sini ada gugus karbonil, ya, gitu. Ini kaitannya dengan pembentukan pigmen, gitu. Ini juga ada fungsi terkait dengan kofaktor, begitu ya. Kofaktor berarti ini akan menentukan aktivitas dari enzim. Beberapa enzim aktivitasnya ditentukan oleh adanya lipid, gitu. Hormon berarti ini salah satu contohnya ya. Hormon testosteron itu adalah keturunan dari lipid ya, turunan dari lipid. Ada nanti ketika Anda mempelajari bagaimana testosteron itu terbentuk, salah satu sumbernya adalah kolesterol, gitu ya, kolesterol. Jadi kolesterol sebagai hormon untuk membentuk testosteron. Selain itu, penyusun membran sel, ya. Membran sel itu lipid bilayer ya, lipid bilayer. Jadi ini penyusun dari membran sel, dan nanti akan sebagai lipid juga akan mengikat berbagai macam molekul di membran sel yang disebut dengan mengikat fosfat ya, nanti fosfolipid, gitu ya, fosfolipid. Kemudian ada lipoprotein, misalnya ada rantai-rantai yang terikat karbohidrat di situ, semua terikat ke dalam lipid ini ya, dalam lipid ini, sehingga struktur membran sel itu bisa terbentuk dengan baik. Kemudian sebagai messenger, pembawa pesan, contohnya adalah apa? Contohnya ada ini, inositol 145 trifosfat ya. Inositol 145 trifosfat itu sebagai messenger, pembawa pesan, begitu ya, pembawa pesan. Dan ini adalah molekul turunan lipid, gitu ya, turunan lipid. Jadi secara biologis fungsi lipid secara biologis cukup menarik ya untuk dipelajari, sehingga kita perlu belajar dengan baik terkait dengan lipid ini. Nah, fungsinya pertama terkait dengan terkait dengan sumber energi, bahwa sepertiga kebutuhan energi tubuh kita itu dapat dipenuhi dari triacylglycerol. Triacylglycerol itu merupakan energi simpanan ya, energi simpanan lemak dalam tubuh. Dan sekitar 80% itu kebutuhan energi mamalia itu ada di hati dan jantung, itu terpenuhi dengan mengoksidasi asam lemak. Itu asam lemak ya. Jadi strategi dalam menghasilkan energi salah satunya adalah oksidasi asam lemak, gitu. Selain oksidasi
glukosa ya, selain oksidasi glukosa. Kalau oksidasi glukosa biasanya di melalui glikolisis begitu ya, nanti kan juga menghasilkan energi ya. Nah, itu biasanya dalam kondisi kebutuhan energi yang cepat gitu. Ketika Anda jangka panjang atau ketika hewan dalam kondisi seperti ini ya, tanpa makan, dia hibernisasi begitu kan. Burung-burung ketika migrasi itu kan tentu kan membutuhkan energi yang jangka panjang yang cukup tinggi begitu ya, sehingga ini mengandalkan lemak sebagai sumber energi mereka. Mereka tidak bisa mengandalkan karbohidrat begitu ya, tidak bisa mengandalkan karbohidrat karena dalam kondisi yang hibernisasi. Lemak-lemak itu memiliki penyimpanan bahan bakar yang efisien. Jadi perhatikan dari segi struktur begitu ya. Dari segi struktur di sini lemak memiliki struktur yang khas di sini ya. Di sini ada gugus karboksil yang ini sifatnya polar, sementara ini non polar. Ini rantai hidrokarbonnya yang bersifat non polar. Sementara kalau misalnya glukosa di sini ada gugus karbonil, terus di sini ada gugus hidroksil ya. Di sini cukup banyak gugus hidroksilnya, sehingga di sini lebih sifat polar. Karena kesifatan secara struktur ini, maka lemak menjadi bahan bakar yang efisien. Karena apa? Akan membawa lebih banyak energi per karbon ya. Jadi per karbon ini membawa banyak energi karena nanti ada degradasi sehingga nanti menghasilkan banyak asetil CoA gitu ya. Banyak asetil CoA nanti bisa masuk ke dalam siklus Krebs untuk bisa di dalam fosforilasi oksidatif menghasilkan energi. Kemudian membawa sedikit air karena bersifat nonpolar. Jadi membawa sedikit air karena bersifat nonpolar. Sementara kalau glukosa dan glikogen itu untuk kebutuhan energi jangka pendek ya. Jadi untuk kebutuhan energi jangka pendek, misalnya karena dia lebih larut dalam air karena polaritasnya, sehingga pengirimannya lebih cepat. Dan sementara kalau lemak ini untuk kebutuhan energi jangka panjang berbulan-bulan, karena dia tidak larut dalam air dan pengiriman lambat dan penyimpanan yang bagus begitu ya. Lambat dan penyimpanan yang bagus. Nah, artinya begini, kalau Anda dalam kondisi yang diet gitu ya, untuk diet berarti lebih kalau ke mungkin lari dengan durasi yang panjang dan lama itu dan slow gitu ya, itu mungkin menjadi alternatif supaya energi dari lemak ini bisa kita pakai. Sementara kalau kita hanya 10 menit atau 15 menit tapi dengan kecepatan yang tinggi begitu, kita akan menggunakan energi dari glukosa, sehingga nanti otot akan lebih banyak dibentuk dibandingkan kalau glukosa itu kita pakai begitu ya. Jadi sementara kalau kita ingin lemak ya berarti strateginya seperti itu ya. Nah, ini bagaimana ya? Ini contohnya ya. Contohnya gambar di samping ini adalah terkait dengan degradasi asam lemak ya, terkait dengan degradasi asam lemak. Nah, kenapa energi yang dihasilkan banyak? Karena nanti ini akan ini ada 16 ya, misalnya 16, berarti dari 16 ini akan menghasilkan 8 asetil CoA. Ya, akan dipotong dua-dua begini ya, dipotong dua-dua di sini, dipotong dua-dua, nanti akan hasilnya adalah 8 asetil CoA, dan 8 asetil CoA ini akan bisa masuk ke siklus Krebs. Berarti siklus Krebs di mitokondria, nanti di mitokondria ini akan masuk ke rantai transfer elektron, sehingga akan nanti hasil akhirnya adalah ini ATP gitu ya, hasil akhirnya adalah ATP. Nah, ini kaitannya dengan energi yang dihasilkan dari beta oksidasi melalui beta oksidasi, siklus Krebs, dan juga rantai transfer elektron begitu. Nah, bagaimana terkait dengan perbandingannya? Dari perbandingannya ini, proses ini beta oksidasi ini adanya atau katabolisme ya istilahnya, katabolisme adanya di mitokondria ya, ada di mitokondria, kemudian atau di peroksisom untuk di tanaman. Sementara kalau di anabolisme atau biosintesis adanya di sitosol, kemudian kloroplas pada tanaman.
Di sini beta oksidasi hasilnya adalah asetil CoA ya. Asetil CoA menghasilkan asetil CoA dan energi dalam bentuk NADH. Ya, ini ada energi dalam bentuk NADH yang dihasilkan FADH2 dari siklus Krebs-nya gitu ya. Sementara kalau anabolisme pembentukannya membutuhkan substrat yang disebut dengan asetil CoA. Jadi 2 karbon, substratnya asetil CoA dan malonyl CoA. Malonyl CoA itu 3 karbon. Gitu ya. Malonyl CoA itu 3 karbon. Ini malonyl CoA. Dan dia membutuhkan reduksi bukan NADH atau FADH2 tapi NADPH ya, NADPH yang dibutuhkan dalam kaitannya untuk biosintesis itu. Nah, ini ketika Anda mempelajari ini, jadi ada berbagai sumber, tentunya kan makanan ya. Makanan yang pertama, kita mengkonsumsi banyak makanan mulai dari keju gitu ya. Terus kemudian kacang-kacangan gitu kan. Itu banyak kacang nabati, itu lemak nabati sangat tinggi. Kemudian minyak sawit gitu ya. Minyak sawit yang minyak yang kita biasa untuk goreng-goreng gitu kan. Sangat banyak sumber lemak. Kemudian lemak juga secara endogen itu juga bisa kita peroleh dari yang disebut dengan jaringan adiposa gitu kan. Nah, bagaimana endogen itu bisa terjadi? Karena di hati ya, hati itu yang bertanggung jawab terkait dengan sintesis lemak ya. Sintesis lemak adanya di hati gitu ya, di hati. Kemudian mobilisasi bagaimana setelah disintesis di hati, nanti akan termobilisasi ke jaringan yang membutuhkan. Atau berarti kalau jaringan membutuhkan artinya dalam kondisi tertentu bisa disimpan dalam bentuk triasil gliserol gitu penyimpanannya. Nah, artinya ketika kondisi karbonhidrat tinggi gitu ya, tetapi dalam tubuh kita tidak membutuhkan energi, maka karbonhidrat ini akan diubah menjadi lemak. Jadi ini menjadi hal penting kalau Anda akan diet begitu ya. Tentunya strategi tidak makan karbohidrat tinggi menjadi strategi penting untuk diterapkan gitu ya, supaya lemak bisa tidak dibiosintesis begitu ya. Karena kalau Anda makan terus tidur, berarti akan sintesisnya lebih ke lemak, bukan ke otot begitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Nah, ini beberapa strategi yang penting yang harus dipahami, yang beberapa minggu lalu sebenarnya kita sudah bahas ini ya, terkait dengan bagaimana garam empedu berperan gitu ya. Garam empedu itu yang terkait dengan penyerapan lemak di usus kecil ya. Garam empedu ini berfungsi sebagai emulsifier ya, sehingga lemak yang dari makanan yang masuk di usus halus kemudian nanti akan menghasilkan misel ya, akan menghasilkan misel. Jadi yang pertama, beberapa garam empedu di sini contohnya adalah asam kolat dan asam taurokolat ya. Asam kolat dan asam taurokolat itu berfungsi nanti membentuk misel gitu ya, berfungsi membentuk misel lemak begitu, membentuk misel dan lemak, sehingga molekulnya bersifat amfifatik ya, bersifat amfifatik. Amfifatik itu di sini berarti ada bagian polarnya dan ada bagian non polarnya gitu ya. Jadi nanti lemak bentuk miselnya, nah ini bagian polarnya ya, ini bagian polarnya, bagian non polarnya di sini, non polar di sini, makanya bersifat amfifatik. Dan nanti sifatnya ini yang bisa ini, dan ini biasanya menjadi strategi di dalam terkait dengan mobilisasi atau transportasi lemak di dalam usus sebelum diubah menjadi asam lemak bebas. Nah, nanti di dalam usus ada, di dalam kondisi misel ini
akan dicerna oleh lipase ya, akan dicerna oleh lipase menghasilkan asam lemak gitu ya. Yang pertama tentunya tidak segampang itu begitu ya. Lipase akan beberapa tahap. Yang pertama menghasilkan triasilgliserol, mendegradasi triasilgliserol sehingga nanti akan menghasilkan asam lemak dan juga berbagai produk turunannya yang oleh dan diubah menjadi triasilgliserol. Baik, kita lihat ke sini. Baik, ini menjadi pertanyaan buat Anda ya, terkait kenapa lemak tak larut ya. Kenapa lemak tak larut? Silahkan, tadi sudah saya jelaskan kenapa terkait dengan strukturnya dan seterusnya, dan mohon dijawab secara mandiri kira-kira kenapa lemak tidak larut ini ya. Baik, ini tahapan-tahapannya terkait dengan aktivitas lipase di usus. Ada berbagai tahap, mulai dari triasilgliserida itu menghasilkan diasilgliserida. Oleh aktivitas lipase yang kedua akan menghasilkan monoasilgliserol. Jadi ini aktivitas lipase ini mengubah triasilgliserol di misel ya menjadi diasilgliserol dan monoasilgliserol. Kemudian ujungnya adalah asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol. Nah, jadi itu hasilnya berbagai produk yang akan dihasilkan itu asam lemak, monoasilgliserol dan diasilgliserol. Sehingga nanti di sini berbagai hal itu bisa terjadi ya. Kita lanjutkan yang tadi. Berarti ini ada triasilgliserol yang dia bisa berikatan dengan kolesterol dan apolipoprotein membentuk kilomikron ya. Nah, kilomikron nanti akan dibawa ke sistem limfatik dan jaringan darah ya. Di jaringan darah nanti ada namanya lipoprotein lipase. Lipoprotein lipase ini diaktifasi oleh ApoC2, suatu protein yang mengubah triasilgliserol menjadi asam lemak dan gliserol. Ya, asam lemak dan gliserol. Dan asam lemak dan gliserol inilah nanti diteruskan ke dalam sistem sel ya. Sistem sel ini semua berlangsung di miosit atau jaringan sel adiposit gitu ya. Nah, yang pertama, apakah nanti dioksidasi menghasilkan energi atau disimpan dalam bentuk simpanan lemak di dalam tubuh? Nah, itu tergantung dari kondisi tubuh yang terjadi seperti apa ya, yang seperti apa. Ini yang perlu dipelajari. Nah, sangat menarik bahwa hormon itu sebagai pemicu ya, sebagai pemicu untuk kebutuhan energi. Hormon sebagai pemicu terkait dengan kebutuhan glukosa. Jadi salah satu kondisi fisiologinya ketika glukosa darah rendah ya. Ketika glukosa darah rendah, ini kondisinya. Jadi ini ketika glukosa darah rendah, maka yang terjadi ini hormon glukagon. Maka akan terjadi hormon glukagon ketika glukosa darah rendah. Hormon glukagon ini akan berikatan dengan reseptor di adiposit. Reseptor di adiposit ini disekresikan dalam kondisi sebagai respon ketika glukosa darah rendah. Dan glukagon ini memberikan arti bahwa kita membutuhkan glukosa ya, kita membutuhkan glukosa. Selain itu ada epinefrin, hormon epinefrin juga yang di sini berarti bahwa ketika epinefrin tinggi artinya kita membutuhkan energi saat ini. Itu bahasa tubuh kita memerlukan itu gitu ya. Sehingga
Tahapan kedua itu adalah membentuk ACMP, CMP, cyclic adenosine monofosfat. Itu sebuah second messenger yang memberikan pesan bahwa energi dibutuhkan atau glukosa perlu dihasilkan, gitu ya. Sehingga ini oleh second messenger ini dibentuk oleh adenyl siklase, gitu ya. Sehingga ini nanti mengaktifkan PKA. PKA ini satu enzim juga, ya. PKA aktif nanti akan mengaktifkan yang disebut dengan hormon sensitif lipase. Hormon sensitif lipase ini nanti akan menginduksi pembukaan, ya. Pembukaan di sini lipid droplet, ya. Jadi droplet lipid ini akan terbuka karena ini akan oleh aktivitas hormon sensitif lipase. Kemudian setelah terbuka, maka akan terjadi aktivasi yang disebut dengan adiposa triasil lipase, ya. Adiposa triasil lipase itu triasil gliserol lipase itu teraktivasi, sehingga nanti adiposa triasil gliserol lipase teraktivasi. Ketika aktif, ini akan mengubah triasil gliserol menjadi diasil gliserol, ini ya, menjadi diasil gliserol. Terus kemudian juga mengaktifasi yang tahap ketujuh, itu diasil gliserol diubah menjadi monoasil gliserol, ya. Ini diubah menjadi oleh hormon sensitif lipase, diubah menjadi monoasil gliserol, ya, monoasil gliserol. Kemudian monoasil gliserol lipase, ya, monoasil gliserol lipase itu akan mengubah menjadi asam lemak, ya. Asam lemak di jaringan adiposa ini akan dikirim ke darah, melalui darah, dikirim ke sel miosit, ya. Di sel miosit nanti melalui fatty acid transporter dari darah, ya. Nah, dari ketika dalam kondisi ini, maka nanti akan karena di sini di sel miosit, maka akan terjadi yang disebut dengan beta oksidasi di mitokondria, respirasi, tahapan kemudian siklus Krebs, kemudian fossilasi oksidatif, sehingga nanti akan menghasilkan ATP, sehingga kondisi ini bisa terpenuhi, ya. Artinya ATP terpenuhi dari terjadinya proses oksidasi ini. Jadi kondisi hormon sangat penting, ya. Aktivitas hormon sangat penting, dan glukagon menjadi peranan penting terkait dengan oksidasi asam lemak yang nanti diubah menjadi CO2, dan energi yang nanti diubah energinya dalam bentuk ATP. Nah, ini adalah bagaimana tadi kan kondisinya menyiapkan glukosa dalam darah. Glukosa berarti ketika glukosa harus terpenuhi dari lemak, berarti perlu ada skenario, begitu, ya. Perlu ada skenario. Yang pertama, beberapa skenario, salah satunya adalah gliserol memasuki glikolisis. Ini adalah skenario kaitannya nanti untuk bagaimana mekanisme untuk menghasilkan energi sebenarnya, ya. Jadi 90% disumbangkan oleh asam lemak. Jadi energi yang tersedia secara biologis di triasil gliserol 95% dia cuma asam lemak, sementara hanya 5% disumbangkan oleh gliserol. Jadi artinya asam lemak dari segi energi itu lebih tinggi dibandingkan gliserol. Tapi gliserol itu juga bisa masuk
melalui ada aktivitas gliserol kinase menghasilkan gliserol 3-fosfat. Nanti gliserol 3-fosfat menghasilkan dihidroksi aseton fosfat. Nah, dihidroksi aseton fosfat ini oleh tiosa fosfat isomerase diubah menjadi gliserol DHA 3-fosfat. Ingat bahwa di sini ada gliserol 3-fosfat. Ini salah satu senyawa antara di glikolisis, sehingga secara ini juga bisa masuk, artinya gliserol bisa menghasilkan gliserol itu bisa menghasilkan energi juga walaupun sekitar 5%, sementara lemak sampai 95%. Jadi cukup energi yang dihasilkan cukup lumayan begitu. Ini adalah transport asam lemak ke mitokondria gitu ya. Ini adalah transport asam lemak ke mitokondria. Jadi dalam proses transfer asam lemak ke mitokondria, ingat tadi bahwa asam lemak proses biosintesis adanya di sitosol, sementara di mitokondria itu oksidasinya, sehingga perlu ada strategi bagaimana transportnya itu. Yang pertama, strategi pertama adalah lemak didegradasi menjadi asam lemak dan gliserol di sitoplasma. Nah, dalam bentuk ini bisa akan mudah ditransport gitu ya. Kemudian asam lemak kecil kurang dari 12 karbon berdifusi bebas melintasi membran. Berarti difusinya secara langsung bisa dilakukan seperti ini, ataupun difusi yang terfasilitasi. Difusi yang terfasilitasi berarti ada atau difusi aktif ya, melalui dengan bantuan ATP. Melalui transporter ya, ada asam lemak transporter, fatty acid transporter tadi yang seperti tadi, itu salah satu ya strateginya. Kemudian kalau selanjutnya bagaimana untuk asam lemak ke mitokondria? Nah, asam lemak ke mitokondria ini salah satu yang pertama yang harus dilakukan adalah aktivasinya. Aktivasinya harus dalam bentuk teresterilisasi dengan CoA ya. Teresterilisasi dengan CoA, kemudian dalam bentuk transferifikasi menjadi karnitin dan ditransport gitu ya. Jadi gini, ini adalah hasilnya ya. Nanti karnitin hasil transferase 1. Jadi nanti dalam bentuk aktifnya ini kan, ini adalah hasil CoA. Nanti dari hasil CoA ini dalam bentuk aktif, sehingga nanti dengan karnitin hasil transferase 1 nanti akan membentuk karnitin hasil ya. Ini hasilnya, ini karnitinnya gitu. Nanti dari sini akan ditransport ke sini karnitin, kemudian di mitokondria ini nanti ini dengan CoA, nanti hasil CoA-nya akan dilepas, karnitin masuk lagi ke sini. Sehingga karnitin kembali lagi ke sitosol gitu ya. Itu adalah strateginya. Jadi diubah menjadi hasil karnitin dan ditransport, dan kemudian ini akan di matrik mitokondria ada enzim yang bertanggung jawab terkait itu adalah karnitin hasil transferase 2, sementara di sini adalah karnitin hasil transferase 1. Baik, selanjutnya ini adalah kaitannya dengan transport asam lemak ke mitokondria. Dalam proses esterifikasi menjadi CoA itu ada yang disebut dengan sintetase, jadi yang mengkatalisis ya. Kemudian ada pembentukan ikatan
tioester. Kegiatan tioester di sini ya. Oke. Terus kemudian ATP akan menghasilkan AMP dan 2 fosfat, dan reaksinya di sini sangat exergonik. Ya, karena di sini 19 tambah 15 nanti akan menghasilkan sekitar 34 kJ per mol keseluruhan reaksi. Terestrifikasi menjadi karnitin oleh dikatalisis oleh transferase, ya. Terus kemudian mengalami kola dikatalisis juga oleh transferase, ya, transferase, hasil karnitin transferase ya. Ini ya, hasil karnitin transferase. Jadi itu yang perlu dipelajari sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Dari sini kita bisa membuat semacam ringkasan begitu ya, bahwa triacylglycerol makanan itu harus diemulsi terlebih dahulu oleh garam empedu, kemudian di dalam proses dalam bentuk misel nanti akan dihidrolisis oleh lipase dan diserap oleh sel epitel di usus ya, di usus. Kemudian dan penyerapan itu dalam bentuk asam lemak ya, asam lemak bebas gitu. Triacylglycerol yang disimpan dalam jaringan adiposa itu dimobilisasi oleh hormon sensitif lipase ya, hormon sensitif lipase. Nanti hormon sensitif asam lemak yang dilepaskan diangkut oleh darah ke jaringan lain untuk menghasilkan energi di sel miosit ya. Asam lemak diaktifkan oleh konversi menjadi lemak tioester asil CoA. Lemak asil CoA ini kemudian masuk ke mitochondria melalui carnitin shuttle dan itu dioksidasi. Jadi itu berbagai strategi untuk bisa masuk ke dalam sel darah. Nah, ini kita kembali ke bagaimana sih oksidasi asam lemak menghasilkan energi begitu ya. Yang pertama tentu oksidasinya melalui beta oksidasi. Dan melalui beta oksidasi dan lokasinya ini ada di mitokondria. Beta oksidasi ini menghasilkan asetil CoA ya, menghasilkan asetil CoA dan juga membentuk energi dalam bentuk NADH dan FADH2. Hasil CoA yang dihasilkan dari degradasi asam lemak atau beta oksidasi ini akan masuk ke dalam siklus Krebs ya, masuk ke dalam siklus Krebs. Di siklus Krebs nanti akan menghasilkan energi dalam bentuk NADH dan FADH2. Nah, ATP dihasilkan melalui apa? ATP dihasilkan melalui fosforilasi oksidatif atau sering disebut dengan respirasi atau rantai transfer elektron. Nanti di situ akan menghasilkan ATP. Jadi kurang lebih ada 3 tahap ya: beta oksidasi, siklus Krebs, dan rantai transfer elektron. Bagaimana untuk menghasilkan ATP? Nah, oksidasi itu ada 4 tahap ya, reaksi ya, yang harus dipahami oleh Anda semua. Kaitannya pertama adalah dihidrogenasi oleh asil CoA dihidrogenase. Ya, asil CoA dihidrogenase, dan di sini membutuhkan kofaktor yaitu flavin adenin ini FAD ini ya. Ya, yang dibutuhkan. Dan di sini nanti akan menghasilkan ikatan rangkap antara alfa dan beta. Ikatan rangkap ya, ikatan rangkap di sini. Ikatan rangkap ya antara alfa dan beta. Ini alfa dan beta di sini. Ikatan rangkapnya dihasilkan di sini oleh aktivitasnya. Kemudian ya, setelah dihidrogenasi ada hidrasi oleh enoil CoA hidratase. Jadi nanti menghasilkan alkohol. Jadi yang ikatan rangkap tadi nanti akan menghasilkan alkohol di sini. Ya. Kemudian dihidrogenasi yang kedua oleh beta hidroksiasil CoA dihidrogenase
Nah, di sini perhatikan, di sini membutuhkan koenzim berupa NAD+. Kalau tadi di atas FAD, di sini NAD. Nikotinamida adenin dinukleotida, gitu ya. Ini flavin adenin dinukleotida. Oke, di sini OH-nya diubah menjadi karbonil ya, menghasilkan keton ya, karbonil ya, menghasilkan keton karbonil. Ini dia. Nah, karbonil ataupun keton hasil CoA. Nah, dalam bentuk keton ini akan terjadi transferase, hasil CoA transferase atau teolase yang nanti menghasilkan asetil CoA dan lemak. Jadi mendegradasi ini menghasilkan asetil CoA-nya dan lemak yang berkurang 2 karbon. Ya, kalau palmitoyl CoA misalnya, berarti itu myristoyl CoA. Ada sekitar 14 karbon. Nah, itu tahapannya ini berulang sampai semuanya tinggal berakhir, sehingga nanti hasil akhirnya kalau 16 berarti sekitar 8 gitu ya. 16 sekitar 8. Berarti ini kan 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 tahapan ya. Berarti 7 tahap, tapi di akhir hasil akhirnya ada dua lagi kan, bisa, berarti sekitar ada 8 asetil CoA yang dihasilkan dari 16. Oke, di sini tahapan lebih diperjelas terkait dengan metodologinya. Jadi ini dikatalisis oleh hasil CoA dehidrogenase. Tadi ada koenzim yang diperlukan di dalam ini adalah FAD yang direduksi menjadi FADH2. Kemudian ini sudah ya, sudah saya jelaskan tadi, cukup jelas. Jadi nanti dipelajari lebih lanjut. Nah, nanti hasilnya ini adalah trans A2 enoyl CoA. Nah, A2 ini menandakan bahwa di karbon nomor 2 ada rangkap, ikatan rangkap ya. Karbon nomor 2 ada ikatan rangkap. Ini ya. Di sini ya, 1 2. Nah, di sini. Ada ikatan rangkap di situ. Nah, berarti trans pangkat 2 enoyl CoA. Jadi ini berbeda dari asam mata jenuh alami. Jadi proses ini mirip dengan suksinat menjadi fumarat ya, dikatalisis oleh suksinat dehidrogenase ya. Suksinat menjadi fumarat. Proses ini sangat mirip dengan ini ya. Dan ini juga di koenzimnya adalah FAD, nanti menjadi fumarat dalam bentuk ini ya. Oke. Sama menarik ya. Ini adalah hidrasinya, alkena menjadi alkohol. Ini dikatalisis oleh sama ya, dikatalisis oleh mirip dengan proses yang ada di fumarat menjadi malat ya, fumarat menjadi malat yang ada di katalisis oleh fumarat hidrasi atau fumarase. Ya, prosesnya itu sangat mirip. Dikatalisis oleh enoyl CoA hidratase di sini, enoyl CoA hidratase yang intinya di sini menghasilkan alkohol. Tadi kalau di sini kan ada ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap ini diubah menjadi alkohol di sini. Ya, ikatan rangkap diubah menjadi alkohol. Baik, mungkin pakai ini aja. Di sini kan kontennya. Nah, nanti di sini yang berubah tuh di sini. Ini ikatan rangkap itu, terus kemudian ini diubah menjadi alkohol. Oke. Terus kemudian dehidrogenase yang kedua itu dilakukan. Dehidrogenase yang kedua itu menggunakan NAD+ ya.
kalau koenzimnya ya. Kalau tadi kan FAD yang pertama, yang kedua tuh NAD+. Di sini ada aktivitas enzimnya yaitu hidroksi asil CoA dehidrogenase. Hidroksi asil CoA dehidrogenase. Nanti alkohol tadi, alkohol yang dihasilkan ini akan diubah menjadi keton atau gugus alkohol berubah menjadi karbonil. Dalam hal ini adalah keton, gitu ya. Ini mirip dengan malat dehidrogenase ya. Malat diubah menjadi oxaloacetat yang dikatalis oleh malat dehidrogenase yang ada di siklus Krebs, gitu ya. Selanjutnya pemindahan gugus asetil. Jadi di sini tahap yang keempat atau tahap yang terakhir terkait ini pemindahan gugus asetil. Intinya dari gugus karbonil yang dihasilkan tadi, ketoasil CoA, ini kan gugus karbonil yang dihasilkan, nanti oleh asil CoA asetil transferase atau teolase itu akan diputus ya, diputus sehingga akan menghasilkan asetil CoA, diputus dengan syarat ada penambahan CoA di sini, ya, CoA, sehingga nanti akan menghasilkan asetil CoA. Ini berarti ini terputus di sini ya, terputus di sini asetil CoA, terus kemudian ini gugus karbonil ini tetap di bawah menghasilkan asil CoA, atau berarti berkurang 2 karbon ya, berkurang 2 karbon di sini. Berarti gugus ini masih ada, tetap masih ada. Jadi ini intinya bagaimana menyiapkan gugus yang sama ini kan, gugus yang sama ini. Jadi ini bisa dilepaskan. Oke, jadi intinya pada proses ini itu menyerupai dengan apa namanya, menyerupai dengan ini ya, menyerupai dengan sitrat sintase aktivitasnya, reaksi kondensasi terbalik, sehingga nanti asetil CoA dengan oxaloacetat menghasilkan sitrat, menyerupai dengan proses ini ya, tapi terbalik begitu ya, terbalik prosesnya. Jadi kalau energi hasil katabolisme asam lemak, kalau secara energi gitu ya, jadi secara energi cukup luar biasa gitu ya, secara energi luar biasa. Oksidasi asam palmitat dengan C16 itu akan membutuhkan 7 siklus beta oksidasi, 7 siklus ya, ini sekitar 7, dan nanti akhirnya adalah 8 molekul asetil CoA, 7 molekul FADH2, 7 molekul NADH. Dari asetil CoA masuk ke siklus Krebs, asam sitrat itu selanjutnya teroksidasi menghasilkan menjadi CO2. Per ini ada 1 GTP yang dihasilkan, 3 NADH, 1 FADH2 untuk setiap asetil CoA yang masuk. Sehingga elektron dari semua FADH2 dan NADH memasuki rantai pernapasan dengan asumsi 1 NADH itu setara dengan 2,5 ATP, 1 FADH2 setara dengan 1,5 ATP. Sehingga ini bisa kita ukur berapa jumlah energi yang diperlukan, gitu ya. Baik, ini jumlah energi yang diperlukannya. Ini ada 108 ATP ya, 108 ATP dengan asumsi itu ya, dengan asumsi ada 7 NADH, 7 FADH2, 7 NADH, kemudian 8 NADH. Ini 7 NADH2 dan 7 FADH2 dan 7 NADH itu berasal dari beta oksidasi. Kemudian 8 NADH, terus 8 FADH2, terus 8 NADH ini berasal dari siklus Krebs ya, siklus Krebs, sehingga
ini akan setara dengan ini. Suksinil CoA ini ada menghasilkan GTP sebenarnya. GTP itu setara dengan 1 ATP. Ya, GTP ini setara dengan 1 ATP sehingga ini setara sekitar 8 di situ. Jadi kalau energi bersihnya tiap per meter adalah 106 karena 2 ATP dikonsumsi dalam aktivasi. Ingat tadi dalam proses aktivasi pembentukan asetil CoA dan malonyl CoA itu memerlukan sekitar 2 ATP. Jadi sehingga secara keseluruhan secara bersihnya itu berarti 106 ATP. Bagaimana oksidasi asam lemak tak jenuh? Berarti asam lemak tak jenuh berarti asam lemak yang memiliki ikatan rangkap, ya, memiliki ikatan rangkap seperti ini. Oksidasinya perlu ada enzim asam lemak tak jenuh mengandung ikatan rangkap cis, ya, ikatan rangkap cis. Dan ini bukan substrat dari enoyl CoA hidratase. Sehingga di sini diperlukan 2 enzim tambahan. Yang pertama adalah isomerase, yaitu mengubah ikatan rangkap cis menjadi trans, ya, menjadi trans. Kemudian ada rutase, mereduksi ikatan rangkap cisnya, begitu ya. Ini yang perlu dilakukan. Oksidasi asam lemak tak jenuh tunggal ini cis A3 onyl CoA itu bukan suatu substrat, ya, bukan suatu substrat, sehingga sini onyl CoA perlu adanya ini, ya, perlu adanya enzim yang bisa mendegradasinya, ya, ini ya, onyl CoA isomerase, sehingga nanti bisa diubah substratnya cis onyl CoA ini bisa diubah menjadi trans onyl CoA. Trans onyl CoA, ya. Nah, trans onyl CoA ini adalah suatu substrat sehingga nanti bisa didegradasi, gitu ya. Nah, ini dalam bentuk cis, artinya tidak bisa. Berarti kalau dari sini ke sini itu bisa dilakukan proses beta oksidasi, begitu ya. Sementara kalau sudah di sini berarti ini tidak bisa, posisi di sini tidak bisa karena ini dalam bentuk cis, sehingga perlu adanya diubah oleh onyl CoA isomerase bentuknya trans, ya, trans berarti ada tambahan enzim lagi sehingga ini dalam bentuk trans ini baru bisa dioksidasi melalui menghasilkan siklus 5 tahap siklus, ya, 5 tahap siklus karena ada 12 di sini, ya, sehingga menghasilkan 6 asetil CoA. Di sini menghasilkan 3 asetil CoA. Jadi secara keseluruhan kalau 18 ini bisa menghasilkan 9, ya, 9 asetil CoA. Kemudian oksidasi asam lemak tak jenuh ganda. Asam lemak tak jenuh ganda ini salah satu contohnya juga, ya, oksidasi asam lemak tak jenuh ganda. Ini seperti ini, berarti ganda itu ada di sini, ya, ada 2, gitu. Ini berarti tahap ini melalui beta oksidasi nanti akan menghasilkan, karena di sini ada 6, menghasilkan 3 asetil CoA. Nanti berarti di sini ada perlu isomerase, onyl CoA isomerase enzimnya yang nanti mengubah menjadi ini ikatan ganda menjadi ikatan cis A3 dan cis A6, cis karbon ketiga dan cis karbon ke-6 rangkap menjadi trans 2 di sini, dan di sini masih cis lagi, hingga di sini nanti melalui satu cycle beta oksidasi menghasilkan asetil CoA. Terus di sini ada namanya, kemudian masuk ke dalam ini tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya di sini ada reduktase trans A2 cis A4 di sini nanti akan diproses sedemikian rupa
sehingga di sini prosesnya perlu NADPH ya. 24 enoyl CoA reduktase, terus kemudian nanti akan membentuk trans A3. Trans A3 di sini butuh isomerase. Menghasilkan trans A2 di sini ya. Di trans A2 di sini nanti bisa ke beta oksidasi. Kan di sini udah dibentuk trans ini ya. Bisa oksidasi sehingga menghasilkan 5 asetil CoA. Jadi secara keseluruhan asetil CoA yang dihasilkan ketika di sini ada ikatan angka pada 3, kemudian ada 4, ada 9. Sama ya, 9 ya. Terkait dengan itu yang dihasilkan. Asam lemak karbon ganjil. Dalam proses asam lemak karbon ganjil ini ada memerlukan biotin ya. Biotin sebagai kofaktornya. Ada di sini ada karboksilasi. Karboksilasi berarti propanil CoA dekarboksilasi menghasilkan metil malonyl CoA. Nah, metil malonyl CoA ini oleh enzim metil malonyl CoA epimerase diubah menjadi metil malonyl CoA dan suksinil CoA. Dan di suksinil CoA inilah bisa memasuk siklus Krebs. Nanti bisa digunakan untuk yang disebut dengan energi, menghasilkan energi gitu ya. Jadi prosesnya ada epimerase, ada karboksilase, ada enzim-enzim yang perlu di sini, ada mutase gitu ya, epimerase dan mutase. Jadi ada perlu enzim. Di sini juga perlu koenzim yang disebut dengan biotin, asam karbonat, bikarbonat begitu ya. Di sini ATP dan juga ada koenzim B12. Baik, ini tahap ringkasannya terkait dengan oksidasi. Ada 4 reaksi yang intinya adalah menghasilkan asetil CoA dari asil CoA lemak, dari lemak atau sering disebut dengan asil CoA. Ada dehidrogenasi, jadi alkana menjadi alkena oleh dehidrogenase. Hidrasi, alkena menjadi alkohol dikatalisis oleh hidratase. Kemudian dehidrogenasi kedua, alkohol menjadi keton oleh dehidrogenase. Kemudian teolisis dikatalisis oleh teolase atau transferase. Teolisis ya, melisis ya kaitannya. Asetil CoA dioksidasi menjadi CO2. Tahap kedua, elektron berpindah ke O2 dengan produksi ATP, yaitu tahap ketiga ya. Kemudian oksidasi asam lemak tak jenuh dan asam lemak ganjil itu membentukkan enzim-enzim tambahan seperti yang telah diuraikan tadi ya. Baik, ini adalah salah satu contoh bagaimana berbagai hewan itu bertahan kaitannya dengan beradaptasi dalam kondisi yang cukup dingin misalnya ya. Ini silahkan nanti sebagai bahan bacaan bagi Anda semua bagaimana secara medis sebagai kedokteran hewan begitu ya, Anda mempelajari ini sehingga bisa memberikan informasi terkait dengan kemampuan adaptasi hewan-hewan yang dalam kondisi lingkungan yang ekstrim. Salah satunya adalah ada hibernasi dan seterusnya. Kita masuk ke dalam ketogenesis ya, Di dalam proses ketogenesis ini ketika kelaparan atau olahraga berlebihan, ini ada yang aktivitas hormon yang disebut dengan sensitif lipase, hormon sensitif lipase yang tinggi, sehingga asam lemak itu meningkat melebihi untuk kebutuhan energi, sehingga kemudian akumulasi asetil CoA ini bisa dioksidasi menjadi melalui beta oksidasi asam lemak. Ketogenesis terjadi ketika peristiwa pemanfaatan kelebihan sel CoA untuk dijadikan badan keton, gitu ya. Jadikan badan keton. Jadi ketogenesis terjadi di sel hepatosit. Nanti pembentukan badan keton menghasilkan acetoacetat,
beta hidroksibutirat dan juga aseton. Jadi ini jadi nanti ketika dalam kondisi ini terjadi dalam ketika apa? Jadi ketika misalnya Anda kelaparan, artinya glukosa, asupan glukosa tidak cukup, atau ketika Anda berolahraga yang sangat tinggi, sehingga badan keton ini digunakan sebagai energi untuk jantung, untuk otot, atau untuk ginjal, dan juga untuk otak. Terutama otak ya. Otak itu hanya bisa menggunakan glukosa sebagai sumber energi, dan juga badan keton ini. Ya, juga badan keton ini sebagai sumber energi. Jadi itu yang harus dipenuhi dalam kondisi itu. Ini adalah mekanisme bagaimana ketogenesis itu dibentuk ya. Bagaimana ketogenesis itu biasanya dihasilkan di hati. Nah, nanti ada aseton, ada beta hidroksibutirat, asetoastat ya, asetoastat. Itu salah satu, ketiganya ini adalah produk hasil akhirnya gitu ya. Ini nanti diproduksi di hati, kemudian oleh sistem aliran darah, aseton dikeluarkan oleh paru-paru, asetoastat, beta hidroksibutirat diambil oleh jaringan dan dikatabolisme menjadi energi kaitannya dengan kebutuhan yang diperlukan oleh sistem dalam tubuh kita. Ini ketogenesis. Ketogenesis berarti degradasi keton ya. Triasilgliserol nanti oleh lipase enzimnya, nanti prosesnya itu melalui beta oksidasi menghasilkan asetil CoA, oxaloacetat melalui gluconeogenesis sebagai substratnya nanti akan menghasilkan berbagai sumber gitu ya, sumber yang terkait dengan glukosa. Di sini kalau glukosa kan bisa titik temunya bisa kemana saja ya, bisa ke metabolit intermediate, bisa ke nukleotida, atau energi melalui fosforilase oksidatif, bisa ke asam amino pembentukannya, atau bisa ke pembentukan sukrosa polisakarida. Nah, di hati seperti apa? Di hati nanti asetil CoA yang dihasilkan itu bisa diubah menjadi beta hidroksibutirat sebagai salah satu badan keton. Nah, badan keton nanti di jaringan ekstrahepatik nanti akan ditransport menghasilkan intinya menghasilkan asetil CoA, yang nanti asetil CoA ini bisa masuk ke dalam ini ya, berarti sini ya, ke dalam siklus Krebs gitu ya. Asetil CoA bisa masuk dalam siklus Krebs. Jadi secara ketogenesis maksudnya seperti itu. Jadi bagaimana keton itu bisa diubah menjadi energi. Baik, ini adalah overview terkait biosintesis asam lemak. Oke, terkait biosintesis asam lemak, biosintesis kembali saya ingatkan bahwa terjadi di sitoplasma ya. Sementara kalau beta oksidasi terjadi di mitokondria. Kemudian di sini ada pembawa yaitu ACP, asil karir protein. Ini ACP itu asil karir protein sebagai pembawa asil ya. Kemudian donor elektronnya diperlukan di sini adalah NADPH. Sementara di sini juga ada pembawa asil CoA sebagai pembawa gugus asil ya. Kemudian di sini ada FAD sebagai aseptor elektron, ini sebagai donor elektron, di sini NAD. Kemudian intinya itu ya, terus kemudian ada di sini juga sama-sama ada D, bentuknya di sini adalah L, di sini adalah D beta hidroksil, gugus D beta hidroksil, di sini bentuknya gugus L, gugus hidroksil di reaksi ke sini keempat ya. Di sini ada butuh NADH sebagai donor elektronnya, sementara di sini sebagai aseptornya NADP+. Produk yang dihasilkan asetil CoA di sini membutuhkan malonyl CoA
donor elektronnya. Jadi asetil CoA dan malonyl CoA sebagai yang dibutuhkan. Jadi itu kurang lebih perbandingannya ya. Perbandingannya yang diperlukan untuk proses ini. Jadi biosintesis itu kebalikan dari degradasi lemak kecuali tahap pembentukan malonyl CoA ya. Malonyl CoA ini preparasi ya nanti. Ion bikarbonat sebagai katalis itu diperlukan. Terus kemudian proses pembentukan biosintesis diperlukan dan juga mirip ya, palmitil, perpanjangan rantai palmitat dan juga desaturasi prosesnya. Nah, ini adalah tadi asam lemak dibentuk melalui beberapa tahap lintasan begitu ya. Tahap lintasan yaitu memproses satu unit asetat pada satu waktu. Kemudian asetat berasal dari malonat yang diaktifkan dalam bentuk malonyl CoA. Setiap lintasan ini melibatkan reduksi sebuah karbonil menjadi karbon metilen. Jadi nanti ini malonyl CoA ini yang diperlukan dalam sebagai substrat untuk biosintesis asam lemak. Jadi ini sangat berbeda ya dengan degradasinya. Degradasi dari ini karena prosesnya degradasi terjadi melalui beta oksidasi. Malonyl CoA itu diperoleh dari asetil CoA dan karbonat dan bikarbonat dan ion bikarbonat ya, malonyl CoA. Jadi ini prosesnya. Jadi ini ion bikarbonat sebagai sumber CO2, kemudian dikarakterisasi oleh asetil CoA karboksilase ya. Nah, ini enzim yang berperan di sini asetil CoA karboksilase. Ini di hewan merupakan polipeptida tunggal, sementara dia di bakteri itu terpisah, subunitnya terpisah. Kemudian di tumbuhan itu keduanya ada ya, keduanya ada asetil CoA karboksilase ini. Dia pembentukan satu molekul malonyl CoA membentukkan satu molekul ATP. Jadi ketika setiap aktivasinya satu molekul malonyl CoA membentukkan satu molekul ATP. Jadi ini prosesnya. Ini satu molekul ATP diperlukan untuk membentuk malonyl CoA, sehingga proses CO2 itu bisa masuk ke sini. Ini CO2 ya, CO2 dari sini bisa masuk ke situ, sehingga nanti bentuk malonyl CoA senyawa 3 karbon. Nah, biosintesis malonyl CoA ada di sini ada yang disebut dengan biotin carrier protein ya. Di sini perhatikan di sini bahwa nanti terikatnya adalah di N ini. Biar ada biotin karboksilat, ATP diperlukan di sini sehingga CO2 bisa terikat di N dari biotin ini. Nah, nanti ada transkarboksilase sehingga nanti malonyl CoA dilepaskan oleh ini, sehingga malonyl CoA itu menjadi substrat untuk biosintesis asam lemak. Asil carrier protein ini memiliki sisi pengikatan yang disebut dengan gugus prostetiknya adalah gugus fosfopantotein ya. Ini suatu koenzim. Jadi gugus pantotein inilah yang nanti mengikat yang tadi di N tadi ya, mengikat tadi gugus di N tadi, sehingga nanti prosesnya malonyl CoA nanti bisa terikat melalui malonyl ACP. Nah, ini ya, ACP memiliki gugus prostetik yang nanti ACP hasil carrier protein ini mengikat titik-titik pengikatannya ya, ada karena ada memiliki 4 fosfopantotein yang ini, terus memiliki gugus tiol, di sini. Ini ada 4 fosfopantotein, keseluruhan tuh 4 fosfopantotein, memiliki gugus tiol yang SH ini, kemudian membawa dan mentransfer rantai asil lemak
Jadi nanti malonil, gugus malonil terekstraksi ke gugus diol ini, ya. Malonil terekstraksi di gugus diol ini nanti membawa rantai asil lemak untuk membawa rantai asil. Struktur kelompok prostetik ini terikat pada protein melalui gugus ini serin ya, gugus serin OH ya, serin OH. Terus kemudian ada ikatan fosfodiester dan ikatan amida di sini, ikatan fosfodiester. Dan kalau ini koenzim A ya, kurang lebih menyerupai koenzim A. Oke. Nah, ini adalah fatty acid sintase. Jadi rantai karbon dirakit secara berulang melalui beberapa reaksi yang disebut. Jadi kalau Anda perhatikan di sini. Ada fatty acid sintase, ya, ada fatty acid sintase di sini, hasil karir protein ACP di sini ya, ACP yang membawa malonil. Di sini berarti acyl group yang pertama ini acyl group ini terikat di sulfhydryl tadi dari dari hasil karir protein. Ya, dari hasil karir protein ini terikat di sini. Terikat di sini, ya kan? Terus kemudian terjadi kondensasi tahap pertama. Ini pengurangan dehidrasi ataupun pengurangan, ya. Artinya kondensasinya bagaimana? Berarti dari gugus ini akan berikatan dengan sini, sehingga akan melepaskan CO2 yang ini dilepaskan, sehingga acetil yang dari sulfhydryl yang terikat di fatty acid sintase tadi akan masuk ke sini. Kemudian masuk ke sini, ya. Kemudian akan tereduksi dengan menggunakan NADPH. Reduksi akan mengubah ikatan karbonil di beta tadi diubah menjadi alkohol, ya. Kemudian dehidrasi yang kedua ini berarti dehidrasi yang pertama, maksud saya selanjutnya dehidrasi dengan melepaskan air, sehingga nanti ada ikatan rangkap di karbon nomor 2, sehingga dari sini akan terjadi reduksi membutuhkan NADH, sehingga di sini akan terjadi penambahan 2 karbon, ya, sehingga rantai lurus gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi ini penambahan 2 karbon. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi ketika nanti ini tentunya siklus ini akan terus memanjang ya, sesuai dengan tahapannya. Nah, bagaimana dari malonyl CoA ke astat? Sama ya, tahap ini sama ya. Ada siklusnya, ada tahap ini sama yang saya jelaskan tadi ya. Sama dengan tahapnya, ada kondensasi, reduksi, dehidrasi dan juga reduksi. Jadi ada 2 kali reduksi ya, 2 kali reduksi untuk biosintesis asam lemak ini. Ini kurang lebih sama, jadi nanti bisa dipelajari saja terkait dengan ini seperti yang telah saya jelaskan tadi ya, terkait dengan ini. Nah, mungkin saya akan masuk ke ini ya, akan masuk ke sini. Jadi secara ringkas tahapannya seperti ini ya. Ada fatty acid sintase, kemudian ada hasil karir protein. Ini berarti ini dibawa oleh hasil karir protein, ya. Nah, nanti dari palmitat itu kan C16, palmitat C16. Dari proses ini menghasilkan 4 elektron diperlukan, berarti sekitar 4 tahapan ya, 4 tahapan. Nah, di sini perlu 4 tahapan lagi ya, Nah, nanti ujungnya akan menghasilkan sekitar
22 ditambahnya ya, 22. Nah, ini warna kuning berarti ini dari asetil dari yang terikat di sulfidril fatty acid sintase. Sementara warna ini warna ini berasal dari ini malonyl CoA ya. Kemudian nah, setiap saat ini akan diubah. Berarti ini malonyl CoA ini akan diikatkan ke yang baru. Berarti dia akan diikatkan di sulfidril di bagian tiol ya, gugus tiol yang di bagian fatty acid sintase. Sementara ini berarti yang baru, malonyl CoA yang baru dibawa oleh asil karir protein. Ya. Dibawa oleh asil karir protein ya dari ACP. Ya, ini juga terikat di sulfidril. Nanti berarti ini ditambahkan terus-menerus. Jadi gitu ya. Ini tambahkan terus-menerus ke sini. Ini juga ke sini dan seterusnya. Dan saya nanti sehingga tahapannya itu berulang terus-menerus begitu ya, berulang terus-menerus. Jadi nanti intinya nanti menghasilkan 4 tahap. Dengan 4 tahap sekuen itu nanti diakhiri dengan kondensasi ya, nanti membentuk ini palmitat. Baik, ini adalah terkait dengan lokasi metabolisme asam lemak. Jadi mengulang saja. Tadi kalau di hewan dan di yeast gitu ya, ada tempat-tempatnya adalah di sitosol, ada di mitokondria, ada di retikulum endoplasma. Juga di sel tumbuhan gitu ya, di sel tumbuhan. Di sitosol itu produksi tinggi NADH, jadi jalur pentosa fosfat malik enzim itu terjadi. Jadi dalam kondisi sitosol itu tinggi rasio NADPH per NADH, sehingga di sini lebih kepada sintesis asam lemak, karena sintesis asam lemak membutuhkan NADPH yang tinggi begitu ya. Kemudian di mitokondria oksidasi lebih ke oksidasi asam lemak, sehingga di sini asetil CoA produksi tinggi, produksi juga badan keton, juga pemanjangan asam lemak. Kemudian di retikulum endoplasma di sini ada sintesis fosfolipid, setelah sintesis itu ada di sini. Kemudian pemanjangan dan desaturasi asam lemak. Ini biasanya terjadi di tumbuhan ya, di tumbuhan ini fatty acid ini yang bagian ini, atau di yeast ya, bisa juga di yeast. Kemudian di tumbuhan ada kloroplas ya, ada kloroplas. Nah, fatty acid sintesis di tumbuhan terjadi di kloroplas. Sementara untuk peroksisom itu oksidasi, tapi oksidasi di sini menghasilkan H2O2. Di sini ada katalase dan peroksidase yang ada di peroksisom, nanti H2O2 diubah menjadi air sehingga tidak menjadi racun gitu. Baik, itu terkait dengan lokasi asam lemaknya. Jadi dari sini kira-kira kita bisa tahu bahwa secara keseluruhan ada 7 siklus kondensasi dan reduksi dibutuhkan dalam produksi palmitat jenuh ya, 16-0. Jadi bagian pertama membentuk 7 molekul malonyl CoA. Ini 7 molekul malonyl CoA dari 7 asetil CoA. Kebutuhan energi 1 ATP per 2 unit karbon. Per 2 unit karbon 1 ATP. Bagian kedua 7 siklus kondensasi dan reduksi. Di sini asetil CoA 7 malonyl CoA, 14 NADPH. Di sini sehingga hasilnya adalah palmitat 7 CO2 dan juga 14 NADP+. Jadi proses keseluruhan sekitar hasilnya adalah kebutuhannya adalah 8 asetil CoA, 7 ATP, 14 NADPH menghasilkan palmitat dan secara stoichiometri seperti ini. Baik, energi yang ditransport dari asetil CoA itu seperti apa? Jadi problemnya adalah begini. Problemnya asetil CoA itu kan diproduksi oleh beta oksidasi di mana? Di mitokondria, ya. Mitokondria, ini matrik mitokondria. Sementara sintesis asam lemak itu ada di sitosol.
sehingga perlu ada strategi bagaimana transportnya. Sementara asetil CoA transporter itu tidak ada di dalam sistem inner membran atau outer membran mitokondria, begitu ya. Strateginya bagaimana? Strateginya bahwa asetil CoA yang dihasilkan itu harus diubah menjadi sitrat. Karena di sini ada sitrat transporter. Nah, sitrat transporter ini bagaimana proses ini bisa terjadi? Melalui oksaloasetat, melalui sitrat sintase, asetil CoA ini diubah menjadi sitrat, sehingga oleh sitrat transporter sitrat bisa diubah menjadi asetil CoA dan oksaloasetat di sini. Asetil CoA inilah yang nanti bisa digunakan ke dalam proses biosintesis asam lemak. Nah, dalam prosesnya sitrat liase itu memerlukan koenzim A, dan ATP ya untuk bisa mengubah sitrat menjadi asetil CoA dan oksaloasetat. Nah, kemudian bagaimana oksaloasetat kembali ke mitokondria gitu ya, pertanyaan selanjutnya. Nah, oksaloasetat bisa kembali ke mitokondria, ada dua mekanisme yang didekati di sini ya. Mekanisme yang pertama sebenarnya yang pertama berarti diubah ya oksaloasetat menjadi malat. Nah, dalam bentuk malat ini dan pengubahan oksaloasetat menjadi malat ini dikatalisis oleh malat dihidrogenase, reaksinya adalah dihidrogenase, membutuhkan NADH di sini prosesnya. Nah, malat inilah ada dua mekanisme nanti bisa diubah lagi menjadi oksaloasetat. Mekanisme yang pertama melalui malik enzim. Malik enzim ini juga penting karena malik enzim ini di sini mengubah malat, dan di sini prosesnya menghasilkan NADPH. NADPH nanti ingat bahwa proses NADPH ini diperlukan di sini ya, di proses pembentukan asam lemak. NADPH yang dihasilkan dan CO2 yang dihasilkan ini juga diperlukan di sini, proses pembentukan asam lemak ya. Nah, dari malik enzim menjadi pirufat. Nah, pirufat transporter di sistem inner membran itu ada, sehingga pirufat itu bisa masuk ke dalam mitokondria. Di mitokondria melalui sistem malat alfa ketoglutarate transporter itu melalui pirufat, bukan di sini ya, maksudnya di sini yang malat. Berarti melalui enzim pirufat karboksilase, pirufat diubah menjadi oksaloasetat. Dan prosesnya ini membutuhkan energi. Gitu ya, oksaloasetat. Nah, tahapan kedua, malat bisa langsung masuk ke dalam sini, dalam mitokondria, karena ada melalui transporter yang disebut malat alfa ketoglutarate transporter. Gitu. Dan malat ini melalui malat dihidrogenase berarti membutuhkan NADP+ diubah menjadi oksaloasetat. Jadi ini bagian dari siklus Krebs gitu ya. Jadi itu mekanisme transport asetil CoA karena di dalam sistemnya berbeda lokasi, jadi perlu ada strategi secara metabolisme seperti apa. Nah, ini kalau perpanjangan rantai karbon. Ini adalah perpanjangan rantai karbon terkait dengan palmitat itu bisa diubah menjadi desaturasi ya, berarti satu ada ikatan rangka palmitoleat, kemudian bisa dipanjang menjadi stearat, berarti tambah 2 karbon, kemudian stearat bisa didesaturasi tambah ikatan satu rangkap di 9. Kemudian ini juga bisa diperpanjang lagi dan seterusnya ya begitu ya. Nah, biasanya di atas ini biasanya sudah tidak bisa dilakukan di manusia. Ini biasanya hanya di tumbuhan. Ini contohnya adalah linoleat dan alfa linolenat. Kedua ini
sangat kebutuhan manusianya sangat esensial. Ini karena tidak bisa diproduksi di manusia, tapi sementara di sini bisa diproduksi di tumbuhan. Dan ini linoleat maupun linolenat ini merupakan asam lemak esensial untuk mamalia, ya, asam lemak esensial untuk mamalia. Nah, beberapa enzim yang berperan di sini ya, palmitat itu yang menarik di sini dalam proses perpanjangannya itu terjadi di retikulum endoplasma dan juga di mitokondria. Sudah tidak lagi di sitosol ya. Dalam prosesnya menambah 2 unit karbon gitu ya. Ini contohnya palmitat, juga diubah bisa ditambah ikatan rangkap, nanti palmitoleat menjadi 16 satu ikatan rangkap, atau oleat di 18 satu ikatan rangkap. Jadi setelah ikatan rangkap karbon ke-9, karbon ke-10 misalnya, itu sampai ujung metode manusia atau mamalia tidak bisa melakukan itu. Jadi yang bisa melakukan itu adalah di tumbuhan, sehingga tumbuhan itu bisa menghasilkan linoleat, ada 18 dua ikatan rangkap di karbon 9 dan 12, dan linolenat 3 ikatan rangkap yang di karbon nomor 9, 12 dan juga 15 yang merupakan asam lemak esensial untuk mamalia. Oke, lemak esensial untuk mamalia, jadi artinya manusia membutuhkan ini secara esensial ya, secara esensial. Baik, ini adalah ringkasannya, ringkasan terkait dengan pemanjangan rantai karbon begitu ya. Terkait dengan apa namanya sintesis asetil-CoA, itu dilakukan asam lemak begitu ya, dilakukan oleh fatty acid sintase. Malonyl-CoA terbentuk dari asetil-CoA dan CO2. Malonyl-CoA berkondensasi dengan gugus asetil melepaskan CO2. Kemudian gugus asetil direduksi menjadi turunan beta hidroksi. Kemudian dehidrasi membentuk gugus asil trans A2 tak jenuh. Reduksi menjadi gugus butiril. NADPH menjadi donor elektron di dalam hal ini. Kemudian 6 gugus manonil bereaksi membentuk palmitat 16.0. Palmitat dapat diperpanjang menjadi stearat, tambah 2 karbon gitu. Palmitat dan stearat dapat didesaturasi menjadi palmitoleat yang memiliki 1 ikatan rangkap di karbon 9, dan oleat ya, 18 karbon yang memiliki ikatan rangkap di karbon nomor 9. Regulasinya bagaimana? Tadi regulasi sudah disinggung bahwa salah satu regulasinya adalah kondisi glukosa dalam darah. Jadi ketika kondisi glukosa dalam darah tinggi, akan terjadi aktivasi ACC. Ya, ACC ini akan menginduksi terjadinya produksi malonyl-CoA. Malonyl-CoA ini merupakan prekursor untuk sintesis asam lemak. Dan malonyl-CoA ini tinggi ketika nanti akan malonyl-CoA yang tinggi untuk digunakan untuk produksi asam lemak begitu. Ya, ini berarti ketika glukosa dalam darah tinggi, maka ini akan menginduksi asetil ACC ini bisa menjadi kondisi yang aktif. Berarti fosfornya menjadi tidak ada. Kalau ini aktif, maka asetil-CoA bisa diubah menjadi malonyl-CoA sehingga asam lemak bisa terbentuk. Tapi ketika glukosa dalam darah rendah, ini mengaktifkan glukagon pKa fosfofruktokinase sehingga nanti terfosforilasi ACC menjadi tidak aktif, sehingga kondisi ini akan menginduksi terjadinya beta oksidasi, lebih ke arah beta oksidasi yang terjadi gitu ya. Oke.
Malonyl-CoA juga menghambat transportasi asetil-CoA lemak ke dalam mitokondria ya. Ini yang keempat, ini malonyl-CoA itu juga tinggi, juga menghambat itu. Jadi ketika glukosa dalam darah rendah akan terjadi inaktivasi ACC. Ini ACC karena terfosforilasi. Terus kemudian penghambatan longgar dan asam lemak teroksidasi. Jadi lebih ke oksidasi asam lemak, tapi sintesis asam lemak masih dapat terjadi walaupun tidak tinggi begitu ya. Ini ketika kondisi ini, maka ini prosesnya oksidasinya ada di mitokondria. Sementara di sini ada di sitosol. Artinya apa di sini? Artinya di sini bahwa metabolisme asam lemak antara degradasi dan biosintesis tidak terjadi secara simultan, gitu kan? Tidak dapat terjadi secara simultan karena apa? Karena malonyl-CoA yang tinggi itu akan memblok ini ya, carnitin acyl transferase 1 yang artinya di sini fatty acid tidak bisa transfer ke mitokondria untuk bisa didegradasi. Begitu ya, artinya seperti itu. Ini adalah metabolisme bahan bakar secara berkepanjangan terkait dengan metabolismenya. Jadi yang ketika Anda berpuasa, maka yang terjadi adalah protein itu didegradasi menghasilkan asam amino glukogenik. Ini asam amino glukogenik di dalam hati nanti akan bisa diubah menjadi amonia dan urea. Nah, dan urea gitu ya. Urea nanti akan diekspor ke ginjal dan diekskresikan ke urin gitu ya. Yang selanjutnya di dalam asam amino ini juga bisa dimasuk ke dalam bagian dari siklus asam sitrat melalui oksaloastat ataupun sitrat gitu ya, melalui oksaloastat atau bagian dari sini ya, intermediate-nya yang diubah menghasilkan gluconeogenesis. Jadi ini asam amino glukogenik misalnya itu bisa diubah menjadi glukosa. Nah, glukosa ini bisa diubah ke dalam kondisi itu, glukosa masuk ke dalam jaringan otak melalui sistem peredaran darah. Ya, ini melalui sistem peredaran darah. Yang selanjutnya, ketika ini, maka ketika kondisi protein sudah tidak ada, maka sumber dari asam lemak itu menjadi menarik gitu ya. Asam lemak yang di jaringan adiposa itu dapat dioksidasi sebagai energi menghasilkan asetil-CoA. Dari asam lemak yang dari jaringan adiposa di sel hati nanti oksidasi menghasilkan asetil-CoA. Dan asetil-CoA ini nanti bisa dua strategi. Yang pertama, dia bisa diubah masuk ke dalam siklus Krebs untuk bisa menghasilkan energi dan mengikuti proses yang ada di sini. Ya, proses yang ada di sini. Atau yang kedua, strategi kedua, diubah menjadi badan keton. Di badan keton nanti diekspor melalui sistem aliran darah ke otak, ke ginjal, ke otak ya, ke otak ini, terus kemudian di sini ke ginjal gitu ya, ke ginjal untuk kebutuhan sistem tubuhnya untuk memenuhi energi yang diperlukan. Jadi itu strategi ketika Anda dalam kondisi puasa yang berkepanjangan. Nah, ini adalah kolesterol. Kita akan membahas terkait dengan kolesterol. Kolesterol ini merupakan salah satu komponen yang penting karena kolesterol ini sebagai substrat ya, substrat strukturnya Anda perhatikan di sini.
strukturnya kolesterol untuk sebagai substrat untuk garam empedu, progesteron, vitamin D begitu ya. Jadi kolesterol bukan merupakan sesuatu yang menakutkan gitu ya. Dan di sini ada estrogen, androgen, itu substratnya dari kolesterol intinya begitu ya. Dan ini kolesterol penting tetapi tidak diperlukan dalam makanan. Dan artinya secara endogen kita bisa memproduksi kolesterol ya, kolesterol dalam tubuh kita. Kolesterol tidak larut dalam air, tetapi harus dipindahkan dari jaringan asal ke jaringan di mana ia disimpan atau dikonsumsi, kemudian dibawa dalam darah sebagai lipoprotein, kompleks makromolekul protein pembawa dan lipid, kemudian ini fosfolipid, kolesterol, ester kolesterol dan triacilgliserol, kemudian lipid dalam bentuk hidrofobik di inti dan rantai samping hidrofobik di permukaan. Jadi itu ya kaitannya dengan kolesterol. Di sini ada yang terikat ada ApoB 100. Kolesterol ini triacilgliserol, dia sebagai kolesterol free kolesterol, tidak teresterifikasi ya, tidak teresterifikasi. Kolesterol ester, fosfolipid monopinair, jadi dia bisa meningkatkan fluiditas dari membran sel gitu ya. Ini lipoprotein. Lipoprotein itu sebagai pembawa apa namanya, triacilgliserol ya. Nanti ada beberapa nama di sini kelas, ada very low kilomikron berdasarkan densitasnya ya, densitasnya kilomikron, kemudian very low density lipoprotein, low density lipoprotein, high density lipoprotein. Jadi densitasnya sekitar segini. Semakin protein sekali komposisinya, jadi Anda perhatikan terkait dengan komposisinya. Ini juga sama, LDL membawa kolesterol menuju jaringan ekstrahepatik seperti jaringan adiposa. Ini kaitannya dengan transport kolesterol ya, kaitannya dengan transport kolesterol. Reseptor membran memediasi penyerapan kolesterol. Ada reseptor membran ya, nanti yang memediasi. LDL tidak diambil kembali ke hati, tapi digabungkan dengan membran, kemudian diubah menjadi garam empedu atau diesterifikasi oleh enzim ini ya, enzim yang berperan di dalam proses AT ini ya. Ini tahapannya. Jadi kurang lebih apa yang sudah saya sampaikan tadi ya, terkait dengan mobilisasi dan asam lemak gitu ya, termasuk dalam ini adalah kolesterol. Kalau biosintesis kolesterol itu dibuat dari asetil CoA, sama dari asetil CoA, terus kemudian dari asetil CoA ada sekitar sintesis berlangsung dalam 37 tahap ya. Ada kondensasi, 3 unit asetat menjadi zat antara 6 karbon mevalonat, kemudian konversi mevalonat menjadi unit isopren 5 karbon yang aktif, kemudian polimerisasi 6 unit isopren menjadi senyawa berkarbon 30, kemudian siklikasi sekualen menjadi 4 cincin intisterate yang kemudian berubah menjadi kolesterol. Jadi kurang lebih tahapannya ada 37 langkah, tapi ringkasnya begitu ya. Asetat diubah menjadi mevalonat, isopren, kemudian isopren yang ini menjadi sekualen menjadi kolesterol. Jadi kurang lebih tahapannya kurang lebih seperti itu. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.